Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas pentingnya menghafal Al-Quran. Atau ada beberapa cara untuk menghafal Al-Quran. Hanya sebelum kita masuk kepada cara menghafal Al-Quran, lebih baiknya kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Jangan sampai kita bernafsu untuk menghafalin Al-Quran. Melihat orang lain hafalannya banyak, terus kita bernafsu gitu. Jangan pakai nafsu. Yang penting istiqomah. Ya, adwa muha wa in qalla. Yang penting rutinnya, walaupun sedikit, sehari seayat misalkan, ya nggak masalah, yang penting istiqomah. Nah, namun ada beberapa cara. Gimana sih caranya menghafal Al-Quran? Cara apa sih yang paling enak? Kebanyakan orang seperti itu. Ya. Jadi para hadirin yang dimuliakan, yang namanya cara itu bisa jadi cocok sama si A, tapi belum tentu cocok sama si B. Artinya pengalaman si A belum tentu bisa digunakan oleh si B. Tapi nggak masalah, kita tahu banyak cara. Sehingga nanti kita tahu kita itu cocok dipakai cara yang mana. Cara yang satu, yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, atau dan lain sebagainya. Pertama, kita jangan bernafsu ingin cepat hafal Al-Quran, tetapi menghafal Al-Quran harus dibarengi dengan niat yang baik. Niat karena Allah. Dan jadikan kita meniat menghafal Al-Quran, jangan sampai kita ingin dipuji. Nauzubillah wa nauzubillah. Tetapi niat ingin hafal Al-Quran untuk lebih dekat lagi dengan Allah. Ayat-ayat itu supaya iman kita meningkat dan lebih dekat lagi dengan Allah. Linusabbita bihi fuadaka, ya, untuk meningkatkan iman kita. Ada beberapa cara yang masyhur, yang banyak. Intinya cara apapun yang kita lakukan, yang penting adalah mudawamah, istiqomah. Ada cara yang membaca 20 kali. Jadi satu baris dibaca, dua baris, sekali, dua kali, tiga kali, terus dibaca dulu 20 kali, baru mulai merem. Nah, ada seperti itu. Masyhur banyak di kalangan santri, rumah-rumah tahfidz, pesantren tahfidz seperti itu. Sampai ditutupin matanya pakai sarung, pakai peci, merem, melek lagi, merem, melek lagi. Ada yang seperti itu, dibaca 20 kali. Kalau kita nyaman dengan cara seperti itu, ya tidak apa-apa, lakukan saja. Malam harinya menghafal, terus paginya murojaah. Artinya hafalan yang semalam itu diulang lagi. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan sampai nafsu kita ingin menguasai Al-Quran, kita langsung pengen cepat. 1 halaman, 2 halaman, 1 juz, 2 juz. Jangan bernafsu. Ada juga cara yang pakai metode gerakan. Ini yang banyak juga di Trans 7 juga ada pencetusnya Ustadz kita semua, Ustadz Bobi, pendiri pesantren Askar Kauni, guru kita juga. Kalau metode gerakan kita baca terjemahnya dulu. Misalkan An-Naba amma yatasaalun. Kita baca tuh terjemahnya, amma yatasaalun itu artinya apa sih? Mereka bertanya-tanya. Lalu kita bikin gerakan. Kalau di kita yang sudah berjalan, mereka bertanya-tanya itu seperti ini. Amma yatasaalun. Mereka bertanya-tanya. Artinya dengan gerakan itu orang juga ingat, oh kalau begini tuh bunyinya amma yatasaalun. Nah itu bisa seperti itu. Mereka bertanya-tanya sekaligus tahu artinya juga.
mengurangi kepayahan nyimpen hafalan dalam otak. Karena kalau disimpan di otak semua capek juga si otak. Tapi kalau disimpan dalam gerakan, ini menyimpan hafalan juga. Nah, itu bisa dengan metode gerakan Anin Nabail Adzim, tentang berita besar, kan gitu kan? Insya Allah cara seperti ini cocok buat anak-anak, buat orang SMP juga masuk. Tergantung asal lagi ngapalin Al-Quran pengen cara gerakan nah itu boleh. Kalau pakai satu cara mungkin bosen, jenuh, ya kan? Dan kita tidak mengharapkan seperti itu. Kita tidak mengharapkan menghafal Al-Quran dijadikan sebuah kejenuhan. Maka kita banyak metode-metode cara menghafal Al-Quran. Itu cara yang kedua, ada cara menghafal Al-Quran dengan gerakan. Ada lagi cara menghafal Al-Quran dengan menulis. Intinya semua anggota tubuh itu bekerja keras untuk menghafal Al-Quran. Kulit kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, semuanya interaksi dengan Al-Quran. Panca indera. Kuping bisa menghafal juga kan? Oh jelas bisa. Kalau kita setiap hari dengerin lagu, misalkan lagu Indonesia Raya, setiap waktu disetel, kira-kira hafal nggak lagu Indonesia Raya itu? Hafal. Padahal belum tahu tulisan Indonesia Raya itu bagaimana. Karena dia mendengarin terus lagu Indonesia Raya. Atau lagu Gundul Gundul Pacul misal, ya kan? Lama-kelamaan hafal nggak lagu Gundul Gundul Pacul itu? Pacul bisa ke apa? Benar nggak? Ya kan? Nah kalau kita setiap hari ngedengerin Al-Quran, Alhamdulillahirobbilalamin, contoh Al-Fatihah, Maghrib diulang, Isya diulang, Subuh diulang, lama-kelamaan hafal. Nah, itu metode mendengar. Jadi kita semuanya bekerja. Jangan sampai metode mata melihat aja. Di Al-Quran baca 20 kali, tutupin mata. Harus ada variasi biar tidak bosan. Jangan sampai orang bilang, Ustaz, saya ngapal Quran susah ya, Ustaz. Gimana caranya? Saya kasih tahu, kalau ayat-ayat Al-Quran itu gampang lupa, itu berarti ayat Al-Quran tidak mau lepas dari kita semua. Itu tandanya ayat Al-Quran rindu sama kita. Ayat Al-Quran cinta sama kita. Tolong dong jangan lepasin saya. Oh gitu maksudnya. Kalau yang mudah lupa. Oh, kalau yang kuat hafalannya ya disyukuri. Jangan sampai sombong. Jangan sampai merendahkan yang lain. Lu mah gak bisa deh ngapalin Quran. Bukan seperti itu juga penghafal Al-Quran. Semua orang punya kelebihan dan kekurangan. Maka dengan metode menulis menghafal Al-Quran bisa juga, tapi itu harus yang bisa bahasa Arab dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, bisa ditulis Alhamdulillahirabbil alamin. Kita menulis apa sih? Itu kalau bisa nulis bahasa Arab, berarti saya belajar bahasa Arab dulu ya nggak usah lah nanti kelamaan ngapal Quran. Enggak, belajar bahasa Arab enggak, udah ngapal Quran yang bisa-bisa aja dulu. Itu kalau pakai metode tulisan. Dan Masya Allah, nanti panca indera kita semua nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ketika manusia itu berhadapan satu demi satu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta. Untuk apa waktumu dihabiskan? Dalam surat Fussilat dijelaskan, wa qalu li juludihim, dan mereka berkata kepada kulit-kulitnya, li juludihim lima syahidtum alaina. Lo kulit, kenapa kamu sekarang jadi saksi buat saya, buat kami, alaina? Kulit itu menjawab, qalu antaqana Allahul ladzi, Allah lah yang membuat saya berbicara. Kulit-kulit ini nanti akan berbicara. Oh, kalau kita tangan digunakan sering memakai Al-Quran, kulit ini nanti akan berbicara. Si kulit selalu memegang Al-Quran. Loh, kalau kulit ini digunakan untuk nyolong sendal, kulit juga akan menyimpan juga. Waduh ya Allah, saya dulu kulit dipakai nyolong sendal terus. Sementara mulut ditutup.
Antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah. Nah, itu adalah beberapa metode menghafal Al-Qur'an. Ada yang kalau sudah terbiasa lama-kelamaan, ini makanya kita harus berkesinambungan. Ustadz, gimana ya kalau saya lagi down, lagi lemes, ya galau gitu deh Tad. Hah? Down? Cemen banget. Ah, benar nggak? Down? Ngapain down? Benar nggak? Ngapain? Malas? Ya kita semangat 1 hari pas ikut pengajian, tapi 29 hari nggak semangat. Kalau kita jatuh kepada perbuatan maksiat atau down atau bahasa Arabnya istilahnya futur. Aduh saya futur terus nih, malas terus. Jangan sampai perbuatan maksiat kita membuat kita jauh daripada Al-Quran, sehingga nanti kita akan dicap sebagai orang yang putus asa. Maksiat kalau memang masih jalan, segera tobat, istighfar, lalu menghafal Al-Quran lagi. Ya, jadilah keluarga Allah. Dengan cara-cara metode menghafal ini, insya Allah kita semua akan menjadi keluarga Allah. Dan kalau orang sudah menjadi keluarga Allah adalah orang spesial. Silakan cari metode-metode di YouTube banyak, di internet banyak. Ada yang metode membaca satu halaman kalau dia sudah hafal per hari, terus dia dibaca hari kedua menghafal halaman yang kedua. Ada seperti itu. Sampai halaman kelima baru halaman pertama nggak dibaca, terus 2, 3, 4, 5, 6. Ada juga yang seperti itu. Intinya berbagai macam cara hafalan itu banyak. Kita sebagai orang beriman cari semua cara menghafal Al-Quran. Oh ternyata kita cocoknya pakai gerakan amma yatasaalun anin nabail adzim, tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting enjoy, yang penting menikmati Al-Quran, yang penting istiqomah dengan Al-Quran. Oh Ustaz, saya cocoknya dengan pakai cara yang merentan sampai 20 baca, enggak apa-apa. Kan saya cocoknya pakai tulisan, nggak masalah. Maka dari itu, mari kita cari cara yang menghafal Al-Quran yang cocok untuk kita. Apalagi ini di sini ada Quran tikrar. Ini Quran hafalan. Kapan ayat itu di murojaah, kapan hafalan tambahan, lalu kapan ayat itu sudah dibaca berulang-ulang. Nanti ada catatannya di sini. Oh ini ayat ini udah dibaca 5 kali, gantian ayat yang lain. Maksudnya jangan sampai nggak adil terhadap Al-Quran. Bener nggak? Kebanyakan kita Al-Quran yang dibaca surat Al-Kahfi, Ar-Rahman, apalagi Al-Waqi'ah, Yasin, ya kan? Yang lain nggak jarang kesentuh. Saya kan baca surat Yusuf supaya anak saya ganteng. Nggak penting ganteng nggak ganteng, yang penting itu takwanya. Bener ya? Baca surat Yusuf itu yang penting ketakwaan Nabi Yusufnya, bukan pengen ganteng Nabi Yusufnya. Giliran anaknya jelek, ya saya nggak usah baca surat Yusuf lagi deh, anaknya hitam begitu. Misalkan seperti itu, bukan itu yang diharapkan, tapi ketakwaan Nabi Yusufnya yang dicontohkan dalam menurut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insya Allah di akhir sesi pengajian ini seputar cara menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kita lebih termotivasi lagi menjadi keluarga Allah. Amin. Karena Allah memberikan pusaka yang paling berharga namanya Al-Quran. Makanya mereka disebut keluarga Allah. Keluarga Allah itu bukan berarti anaknya Allah, bukan. Tapi pewaris pusaka yang bernama Al-Quran. Sama seperti anak laki-laki, kalau orang tuanya meninggal, maka dia pewaris terbesar untuk bagi warisnya, harta warisnya. Termasuk orang yang ahli Al-Quran, hafal Al-Quran, disebut keluarga Allah karena orang tersebut adalah pewaris pusaka yang bernama Al-Quran. Dan kenapa kita harus menghafal? Karena nanti di akhirat, di surga sudah tidak ada lagi Quran seperti ini. Quran HP sudah tidak ada. Kata Allah, bacalah Al-Quran, nanti naikilah derajat-derajat tingkatan surga berdasarkan hafalan-hafalan Quran. Itu karena kita hafal di dunia. Sementara kalau nggak hafal, apa yang harus dibaca? Kan sudah tidak ada itu lagi.
Itu makanya motivasi kita menghafal Al-Quran mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memberikan sebuah motivasi kepada seluruh orang muslimin dan muslimat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.